Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu, pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita berkumpul di sini untuk melakukan konseling kelompok. Tapi umum karena kalian ini dari kelas-kelas yang berbeda, jadi Ibu kurang mengenal kalian. Jadi coba satu persatu perkenalkan dirinya dulu supaya orang bilang apa? Perkenalkan saya. Baik. Saya akan perkenalkan diri duluan dari ujung. Baik. Saya Agrestina Ramemila, Ibu. Oke, lanjut. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 bahasa. 12 bahasa. Selanjutnya, Saya Yola, Ibu. oke, Saya Eta, Ibu. Eta, Saya Rio Kristiani. Rio, Saya Fatima. Carlos. Selanjutnya yang terakhir mana? Saya Angel. Angel. Oke. Baiklah. Omong-omong, kalian sudah pernah ikut konseling kelompok sebelumnya? Belum. Belum, Ibu. Baik. Berhubung sebentar kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini sengaja dibuatkan untuk dimana di dalamnya kita akan membahas masalah-masalah yang adik-adik hadapi, sehingga di situ kita akan berdiskusi dan juga membahas serta kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Bagaimana, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu ingin adik-adik menyampaikan masalahnya itu secara terbuka dan Ibu jamin bahwa apapun yang adik-adik sampaikan di sini dan apapun yang akan kita bahas sebentar, hanya Ibu dan adik-adik di sini yang tahu. Dan Ibu harap kalian terbuka lah ya dalam menyampaikan apa yang kalian alami. Bagaimana, kalian setuju? Setuju, Ibu. Baik. Kalau gitu, Ibu mau adik-adik menyampaikan masalahnya itu mulai dari adik Rio. Rio. Kalau saya itu Ibu, kalau merokok itu agak susah untuk berhenti. Berarti adik Rio kecanduan merokok ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adik Margareta bagaimana? Ibu saya tidak merokok, saya perempuan, Ibu. Kita kan ada perempuan yang merokok. Kalau saya bisa tidak sekali masak itu. Jadi kalau teman laki-laki ada yang merokok, saya tidak Adik Margareta, Ibu harap adik Margareta itu menyampaikan masalahnya itu secara real. Kenyataannya yang adik Margareta alami itu seperti apa kira-kira? mau belajar, Ibu, dan saya suka menunda-nunda pekerjaan. Baik, suka pekerjaan. Kalau adik Yolan bagaimana? Kalau saya itu, Ibu, tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri seperti apa kira-kira? Seperti malu, Ibu, untuk tampil di depan kelas. Oh, itu berarti misalkan saat presentasi atau berdiri di depan umum pun tidak percaya diri atau insecure? Saat presentasi saja. Saat presentasi, baik. Kalau masalah adik Agrestina bagaimana? Saya ini bisa dibilang tidak bisa manajemen waktu, Ibu. Saya setiap hari terlambat datang sekolah. Tidak bisa manajemen waktu, baik. Kalau adik Angel bagaimana? Permasalahannya mungkin yang dialami seperti apa? Kalau saya, Ibu, saya ini lebih ke, kalau teman Yusuf tadi bilang dia merokok, kalau saya lebih ke alkohol, Ibu. Iya ya, berusaha tidak perlu malu. Ya, ceritakan saja realnya seperti apa. Jangan begitu. Baik, Ibu. Kalau saya itu, Ibu, karena mungkin pengaruh teman-teman, Ibu. Saya bergaul dengan teman-teman yang memang sering sekali, hampir setiap kali mengkonsumsi alkohol, minuman keras, Ibu, mobil. Jadi memang seringkali mereka mengajak saya untuk
awalnya memang saya tidak terbiasa Ibu untuk mengkonsumsi barang-barang seperti itu, tapi karena sering kali teman-teman saya datang ke rumah aja kalau ada acara-acara, misalnya acara ulang tahun, ataupun seringkali setiap hari Minggu atau weekend begitu Ibu kami keluar, pasti satu-satunya barang yang kami konsumsi itu adalah moki, ya, alkohol. Permasalahan berikutnya mungkin ada problem. Kalau saya itu saya susah berhenti dari apa merokok. Merokok. Berarti masalahnya adik Rio, adik Robert ini hampir sama ya, adik Angel juga. Nah, karena adik-adik sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing, Ibu ingin menanyakan persetujuan kalian. Kira-kira permasalahannya siapa nih yang ingin dituntaskan terlebih dahulu? Teman Robert itu memang harus segera ditangani, melihat Ya sudah parah itulah, karena kalian setujunya permasalahan adik Robert. Ibu rasa permasalahan adik Robert, adik Angel, adik Rio juga hampir sama ya. Jadi 3 permasalahan ini kita sama-sama mencari solusinya ya. Baik. Kalau boleh tahu, adik Rio itu kecanduan merokok itu kira-kira sehari itu biasanya mengonsumsi rokok berapa bungkus atau mungkin per batang? Kalau saya sehari itu bisa 5 batang. 5 batang. Oke. Kalau terus kira-kira orang tuanya adik Rio tahu tidak kalau adik Rio merokok? Kalau orang tua tidak tahu, saya masih sekolah kadang di luar rumah. Kalau misalnya di rumah juga itu misalnya kalau orang tua tidak. Berarti mengonsumsi rokok itu sembunyi-sembunyi ya dari orang tua. Ya, cemburu. Ya. Baik, kalau adik Robert bagaimana? Kira-kira biasanya mengonsumsi rokok dalam sehari itu biasanya berapa batang? Saya itu kalau bisa 1 bungkus. Wah, berarti lumayan banyak ya. ya. Nah, kalau adik Angel bagaimana? Mengonsumsi alkoholnya mungkin bertakaran berapa? saya kalau mengkonsumsi alkohol tidak hitung Ibu berapa gelas ya, karena kalau ukuran gelasnya memang ukuran kecil, slot gitu. Biasa begitu, tapi kalau untuk berapa banyak saya juga tidak tahu Ibu, karena kalau sudah bergabung dengan teman-teman itu mungkin tiap menitnya itu pasti dituang gitu. Baiklah, kalau itu apa ya? Jadi permasalahannya ini mengonsumsi zat-zat yang memang tidak seharusnya dikonsumsi dan itu bisa berakibat buruk bagi tubuh. Nah, kira-kira dari kita mengonsumsi rokok ataupun alkohol itu, kira-kira adik-adik tahu tidak dampaknya seperti apa? Ayo. Kalau dari saya Ibu, dampak kalau merokok itu lebih banyak ke kesehatan Ibu. Memang kalau sekarang kalau misalnya teman Robert merokok, memang gejala-gejala yang akibat dari merokok itu memang belum terlihat. Tapi kalau nanti 10 tahun yang akan datang nanti kita bisa lihat, ada yang pernah menginformasikan dari dokter-dokter itu kalau bisa lihat paru-parunya itu menjadi gelap sekali gitu, karena akibat dari asap merokok gitu. Apalagi mereka yang mengkonsumsi. Ya, bahwa kita bisa rusak nanti ya karena kita terlalu mengonsumsi rokok ataupun alkohol pun bisa. Nah, selain paru-paru kita yang rusak, mungkin adik-adik tahu dampak lain selain itu. Tahu, baik. Nah, kalau begitu kita sebenarnya Ibu ingin menayangkan suatu video hanya karena listrik kita padam, jadi Ibu langsung kirim ke handphonenya adik-adik saja ya. Nanti kalian nonton, kalian menyimak, nanti Ibu tanyakan kembali ya. Baik, silakan ditonton adik-adik. Baik, ya silakan nonton ya adik-adik ya. Mungkin durasinya paling lambat mungkin 15 menit saja ya, jadi tidak lama.
pengaruh listrik mungkin tadi karena hujan akhirnya listrik kita padam ya. Iya, Mungkin kesulitan kalau kita belajar kemudian listrik padam akhirnya semua tidak mendukung. Cuaca kadang hujan kadang panas. Jadi kalian harus menjaga kesehatan karena rentan sekali terkena demam karena cuacanya ini berubah-ubah, ada kadang panas kadang hujan. Baik, gimana? Kalian sudah nonton? Sudah Ibu. Baik. Nah, karena kalian sudah menonton videonya, Ibu ingin tanya, kira-kira yang kalian paham tentang video yang Ibu tayang, yang Ibu kirimkan tadi apa kira-kira? Mengisahkan tentang apa mungkin? Atau kesannya kalian melihat video itu seperti apa? Ayo. Silakan Adik Angel sepertinya ingin menyampaikan. Baik Ibu, kalau dari video yang saya amati ini Ibu, ada seorang individu yang memang dia sudah mengkonsumsi merokok sudah sejak lama dan akibatnya mungkin itu kanker tenggorokan ya Ibu. Saya juga kurang tahu karena itu butuh alat bantu untuk bernapas atau apa itu saya kurang tahu Ibu. Karena akibat dari merokok jadi mungkin kesamaan alat pernapasan untuk membantu dia bernapas karena mungkin paru-parunya sudah tidak berfungsi lagi, bukan tidak berfungsi tapi mungkin apa ya paru-parunya rusak Bahkan dia berbicara pun dia harus apa ya menekan alatnya itu supaya suaranya itu keluar. Iya, jadi kalau yang saya lihat untuk teman-teman yang sekarang masih merokok, usahakan hentikan dan belajar untuk bisa berhenti dari merokok untuk tidak kecanduan karena akibatnya bukan sekarang tapi nanti 10 tahun yang akan datang nanti akibatnya akan benar-benar fatal gitu, kalau tidak dicegah dari sekarang. Ya, benar sekali adik-adik. Jadi dampak merokok itu memang dia itu tidak langsung timbul dampaknya, tetapi perlahan-lahan akan timbul seperti yang sudah dikatakan oleh adik Angel tadi ya. Jadi adik-adik yang merokok itu perlu menyadari dampak dari merokok itu seperti apa. Tadi orangnya sudah menceritakan kisahnya dan di situ dia merasa menyesal ya karena dia sudah terlanjur terkena penyakit akibat merokok itu. Tadi saya dengar adik Robert itu mengatakan bahwa dia itu ingin berhenti merokok tetapi tidak bisa karena pengaruh teman-teman. Kalau adik Yusril mungkin sama merokoknya sendiri atau dengan teman? Kalau saya merokok itu karena pengaruh dari teman-teman. Pergaulan yang dulu saya tidak pernah sentuh, tapi mungkin karena tiap hari bersama dengan mereka saya jadi coba rokok. Hanya untuk melepas agak susah itu karena juga mungkin karena saat nikotin juga masuk jadi tidak bisa. Sejauh ini mungkin adik-adik pernah tidak mencoba untuk berhenti atau mengatakan kepada teman-teman mungkin saya ingin berhenti? Kalau menurut saya sudah mencoba untuk berhenti. Waktu itu hampir 3 bulan, tapi ya karena sudah kecanduan jadi tertandang jadi. Tapi sekarang saya itu tidak tiap hari sih, mungkin tiap hari tapi karena satu batas saja. Jadi mungkin tidak enak juga ya, tidak atau mungkin perasaan juga ya kalau dengan teman kalau tidak merokok itu pasti merasa canggung lah atau perasaan dari mereka gitu ya. Baik, ibu bisa paham, tapi ibu apresiasi lah karena kalian ini Robert dengan trio ini sudah berusaha untuk berhenti, tapi karena memang pengaruh teman-teman yang membagikan lagi. Tapi di sini ibu ingin terkait dengan permasalahan kalian ini, kenapa kalian kecanduan merokok? Ibu ingin tanya nih pendapat teman-teman kira-kira seperti apa kalau atau tips dari teman-teman itu seperti apa kira-kira supaya dia itu berhenti merokok. Ayo. Baik. Terima kasih ke kami sudah bantu adik Angel dengan adik Robert, mohon tenang ya. Nah, berdasarkan permasalahannya
Ibu, alangkah lebih baiknya teman Rio dan teman Robert menghindari dulu atau jangan dulu terlalu bergabung dengan teman-teman yang berdampak buruk untuk teman-teman tadi. Oke, jadi maksudnya adik Agres tadi itu bahwa coba adik-adik itu jangan dulu bergabung dengan teman-teman yang sesama perokok ya. Dari dulu supaya fokus kalian untuk berhenti merokok itu bisa tercapai lah. Baik, sudah satu solusi nih. Kira-kira teman-teman yang lain mungkin? Kalau dari saya itu coba teman Rio dengan teman Robert juga dengan Oke, minyak permen sebagai pengganti rokok ya. Ya memang karena aktivitasnya kalian itu menghisap rokok itu akan canggung jika langsung berhenti. Jadi memunyak permen karet sebagai pengganti rokok itu mungkin bisa lah ya. Baik. Nah, kalau adik Angel bagaimana? Sepertinya adik Angel sedang memikirkan tips yang tepat untuk teman-temannya berhenti merokok. Ayo. Kalau menurut saya Ibu, Ya. teman Robert dengan teman Rio ini, tips dari saya itu coba teman-teman lebih sering untuk berolahraga saja. Ya. Karena lewat berolahraga kan otomatis teman-teman punya kesehatan lebih baik dan bisa terhindar dari aktivitas merokok. Kemudian jika menemui orang-orang atau teman-teman yang lagi merokok, kalau dari saya mungkin teman-teman bisa menghindar dulu. Kalau memang hasratnya tidak bisa ditahan untuk merokok, coba teman-teman menghindar dulu. Bisa cari aktivitas lain mungkin dengan hobi bola atau apa, kemudian membeli makanan-makanan yang sehat, lebih banyak konsumsi sayur, buah, gitu Ibu. Kalau saya Ibu bisa juga mereka mencari teman baru, teman yang membawa dampak positif untuk kesehatan mereka. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman tadi adik Agres, adik Angel, adik Eta, adik Yola itu sudah mencoba untuk memberikan tips-tipsnya ya untuk adik-adik supaya kalian itu bisa terlepas lah dari merokok. Seperti yang sudah dikatakan oleh adik Angel tadi, coba melakukan hobi kalian. Misalnya kalian hobi itu berolahraga, bermain basket, itu kalian bisa alihkan ke situ sehingga keinginan kalian untuk merokok itu bisa keinginan untuk merokok itu bisa terkendali gitu. Baik, dari sekian tips yang sudah ditawarkan oleh teman-teman sekalian itu, kira-kira bagaimana tanggapan adik Robert dengan adik Rio? Baik Ibu, terima kasih tanggapan dari teman Agres dan Yolan. Jadi kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan saran-saran dari teman-teman tadi, karena teman Angel tadi mengatakan bahwa dalam sehari itu bisa mengurangi porsi rokok. Terus teman kita sempat menyarankan kalau untuk menghindari rokok itu bisa dengan karet. Saran dari teman Agres itu Mencari circle yang menjauhi kerumunan, atau di saat lihat teman-teman yang merokok itu kita harus hindari untuk sementara, dan yang mana niat kita untuk merokok itu terhindar. Iya, betul sekali. Kalau dari saya sih Ibu, terima kasih buat saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk merubah diri saya, dan saya akan mengikuti saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman. Karena saya mau tahu karena dampak dari rokok itu tidak baik untuk tubuh saya dan orang-orang di sekitar saya. Syukurlah kalian sudah menyadari dampak dari merokok itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman, saran ataupun solusi serta tips tadi kalian bisa terapkan dengan baik ya. Baik, berhubung waktu kita sudah hampir selesai, mungkin kalian juga akan masuk ke kelas. Jadi Ibu ingin akhiri pertemuan kita sampai di sini. Nanti minggu depan kalau ada waktu luang atau waktu kosong, nanti kita
kita akan membahas permasalahan teman-teman yang belum terselesaikan ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ibu lagi atau ingin bertanya? Silakan. Tidak ada lebih Ibu. Baik, kalau tidak ada, sampai jumpa nanti dan semangat untuk belajarnya hari ini ya. Siap Ibu. Sampai jumpa nak. Ibu Ya. pamit.